Bang Hendrik, terima kasih buat kesempatannya mempercayakan saya untuk melayani jemaat di Kalijati. Ini pertama kalinya saya datang ke tempat ini. Rasanya enak kalau nggak kenal ya. Perkenalkan, saya Pak Yoyo. Yoyo belakangnya K. Kalau orang Jawa Barat belakangnya A. Kalau belakangnya nggak ada K, KH, mainan anak-anak. Nah itu. Saya dari Jawa Tengah, saudara. Saya membantu pelayanan Pak Petrus di DP Champion, wakil gembala di sana. Saya pendeta, tapi saya juga usaha, bukan full timer. Jadi saya bantu pelayanan, tapi saya juga punya usaha. Bantu Pak Petrus di DP Champion Cikampek. Saya tinggal di Purwakarta. Tadi saya salah prediksi, saya pikir paling kesini setengah jam, gak taunya lebih. Saya tinggal di daerah rumah sakit Siloam. Kalau bagus saudara lewat sana, nah itu tempat tinggal saya. Saya membawa tim komplit, istri saya yang tercantik. Saya juga bawa anak saya. Kebetulan dia libur kuliah, istri satu, anak satu. Karena dia libur kuliah, saya bilang ikut aja deh. Soal minggu depan dia harus balik ke Bandung mulai kuliah. Puji Tuhan. Demikian perkenalan dari saya. Baik saudara, akhir tahun yang lalu, tahun 2002, pasti kita sudah sering mendengar di medsos, di berita bahwa tahun ini itu tahun yang seram. Tahun ini tahun kegelapan. Pak Jokowi juga bilang begitu, saudara. Tahun ini tahun yang mengerikan. Pasti kita juga sudah mendengar. Ada pro kontra dari hamba-hamba Tuhan, saya lihat. Hamba Tuhan ada yang bilang, kita itu harus mengabarkan kabar baik buat jemaat. Jangan kabar yang seram-seram. Harus kabar yang baik-baik. Biar jemaat tidak takut, tidak khawatir menghadapi tahun-tahun ini. Benar, kita harus mengabarkan kabar-kabar yang baik, kabar-kabar yang memotivasi jemaat. Tapi ada juga hamba Tuhan yang bilang jemaat harus tahu kabar-kabar seperti ini agar jemaat juga siap sedia menghadapi segala situasi, tidak goncang imannya saat segala sesuatu terjadi. Tapi kalau dipikir-pikir bagi saudara, tidak diberitakan kita juga pasti tahu. Medsos kan begitu kuat sekali. Walaupun sekalipun tidak dikhotbahkan di tempat ini, tidak diomongin, pasti bagi saudara juga tahu. Karena kekuatan media sosial begitu luar biasa. Jadi bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Jangan bingung bagi saudara. Jemaat jangan bingung. Suka tidak suka, mau tidak mau, walaupun tidak disampaikan oleh hamba Tuhan sekalipun, kita tetap mendengar keadaan yang sungguh terjadi. Apa yang diberitakan, prediksi dari para ekonom, ahli keuangan, itu bukan ramalan, memang kenyataan. Saat ini satu persatu negara mulai bangkrut, dari mulai Sri Lanka, sebentar lagi Pakistan, dan banyak negara lagi. Udah mulai kegonjakan inflasi di mana-mana. Tanpa Bapak Ibu Saudara sadari, sebenarnya barang-barang konsumsi kita sehari-hari itu udah naik. Kalau tidak naik, ukurannya dikurangi. Misalkan kita beli apa, sampo, ukurannya sebenarnya dikurangi, tapi sebenarnya harganya sama. Untuk mensiasati ahli marketing supaya tetap bisa menjual. Nah begitu. Jadi apapun keadaan hari-hari ini, ayo jangan takut dan gentar. Amin. Nah, Alkitab itu dipenuhi dengan kata-kata optimis. Alkitab kita yang kita pegang itu penuh dengan kata-kata optimis. John Maxwell, ahli motivator dunia, dia mengambil kata-kata semua itu dari Alkitab. Bahkan motivator Indonesia, sekalipun dia bukan anak Tuhan, dia itu sebenarnya dari Alkitab. Semua yang mereka ambil itu sebenarnya dari Alkitab. Karena Alkitab itu berisi kata-kata optimis. Ayo banyak-banyaklah membaca Alkitab. Nah, namun ternyata di Alkitab juga ada berita yang tidak disukai orang, yang kita tidak sukai. Ada. Nah, salah satunya itu hari-hari ini tuh hari-hari yang sukar, masa-masa sukar. Kalau kita semua mendengar
berita begitu kan kayaknya gak enak. Kita gak enak banget tuh, masa-masa yang suka. Nah, siapapun juga tuh tidak akan suka mendengar. Kita buka ya, saya udah buatin di slide. Bapak Ibu Saudara bisa juga lihat di Alkitabnya. 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir itu kapan? Dari hari ini. Kemarin tiba-tiba gempa terjadi di Turki. Saya lihat yang meninggal begitu dahsyat, luar biasa. Karena kejadiannya saat orang tidur. Tidak disangka-sangka kan tiba-tiba saya lihat di 3 bangunan 3 lantai tahu-tahu ambruk gitu. Banyak sekali korban. Kan masa-masa sekarang masa-masa seperti itu. Kita boleh klik. Nah, arti kata masa yang sukar itu kalepos bahasa Yunani-nya adalah masa yang amat sukar, masa kesusahan besar, suatu keadaan yang chaos, yang tidak bisa lagi dikontrol dan dikendalikan oleh manusia dalam hal ekonomi, politik, sosial, alam dan sebagainya. Nanti masa-masa seperti ini akan terjadi bagi saudara. Sekarang tuh lagi masa-masa transisinya, tapi nanti suatu saat terjadi karena penggenapan Injil harus terjadi. Boleh diklik. Nah, hari ini saya beri judul kemenangan di masa yang sukar. Bapak rohani kita, Pak Diko, visinya tahun ini luar biasa, bangkit dan jadi pemenang. Itu luar biasa. Dikala orang lain bilang tahun ini suram lah tahun itu, kita sebagai jemaat Tuhan di bawah naungan gembala kita aminkan dan kita ikuti tuntunannya. Walaupun kita juga punya tuntunan di gereja ini sendiri, tuntunan pribadi. Tapi saya juga perkatakan setiap hari, bangkit dan jadi pemenang. Kalau bukan diri kita yang memotivasi, siapa lagi saudara? Ayo, hari ini kita bangkit dan jadi pemenang. Dulu saya ingat kira-kira 30 tahun yang lalu, masa-masa saya dulu masih awal-awal bujangan gitu ya kerja. Zaman dulu orang cari pekerjaan itu mudah sekali, bagaikan ganti baju. Saya pernah kerja di 9 perusahaan. Bukan nyombong bilang, maaf nih. Maksudnya saya ceritain zaman dulu. Zaman dulu saya punya income dapatnya itu hampir sama dengan UMR sekarang. Padahal zaman dulu tuh saya belum keluar dari perusahaan A, saya itu udah masuk ke perusahaan B. Malah saya pernah bekerja di 2 perusahaan sekaligus di Jakarta. 2 perusahaan. Keluar gak bisa, dua-duanya gak boleh keluar. Zaman dulu itu mudah sekali nyari pekerjaan. Hanya sayang. Zaman dulu itu orang susah untuk berhutang. Mau ngambil kredit mobil misalnya, susahnya minta ampun. Mau KPR rumah, susahnya minta ampun. Saya waktu ngambil rumah, waktu itu saya ingat saya masih bujangan, ngambil rumah. Itu kalau yang wawancara orang kepala bank itu bukan satu daerah dengan saya. Kebetulan saya itu dari Rembang ya, di Jawa Tengah. Yang orang banknya ini orang Jepara, karena mungkin sama-sama satu daerah. Pas dia tahu lihat KTP saya, dia bilang aku bantu ya, biar kamu punya rumah. Waktu itu saya ambil rumah di Cikampek. Dikasih, itu susahnya minta ampun. Padahal income itu mencukupi untuk ambil rumah, tapi susah. Ngambil mobil juga susah. Saya dulu kepengen punya impian, beli Suzuki Katana susah banget. Mau second juga susah. Zaman dulu itu. Zaman sekarang kebalikannya Bapak Ibu Saudara. Nyari kerja susah, saingan berat. Gaji, memang sih gaji gede, tapi kan pengeluaran gede juga. Yang lebih luar biasa, kredit mudah. Saya kemarin melayani di jemaat kami di sana. Saya lihat di spanduk DP 0% rumah. Luar biasa saya bilang. Orang dikasih konsep seperti itu. Jadi segala sesuatunya itu susah, tapi untuk berhutang mudah. Kita dibelenggu dengan hutang. Saya mengajarkan kepada jemaat kami di sana, saya bilang begini, kalau menghadapi masa-masa seperti ini, satu hal yang dilakukan adalah jangan berhutang. Terus mungkin jemaat bertanya, Pak, saya kalau nggak ngambil KPR nggak mungkin punya rumah. Ya memang kalau terpaksa dan itu memang kebutuhan pokok ya nggak apa-apa. Tapi jangan memaksa 1-2. Terus misalnya orang kan ada yang
udah punya satu handphone ganti lagi. Nah seperti itu. Masa-masa sekarang kita harus bijak. Saya sering mengajarkan cuma seperti itu. Kalau kita sendiri yang tidak memulai, ya siapa lagi? Nanti kalau sudah terjerat kan repot juga. Nah, itu zaman dulu ya. Dengan zaman sekarang beda. Saat ini pelaku dunia usaha lebih rumit lagi, Bapak Ibu. Karena saya juga pelaku dunia usaha. Untuk mendapatkan orderan itu berat banget hari-hari ini. Saya punya salah satu usaha saya itu dari mulai Desember tidak ada orderan sama sekali. Sampai karyawan saya pulangkan dulu karena tidak ada dari mulai Desember. Saya secara pribadi mengalami gitu. Mungkin kalau ada bapak di antara bapak Israel yang tidak mengalami, puji Tuhan. Tapi rata-rata saya ngobrol sama teman-teman ya mengalami. Karena hari-hari ini itu kan sebenarnya secara tidak sadar Indonesia juga mengalami inflasi, walaupun tidak besar. Kalau negara-negara lain kan inflasinya gila-gilaan. Inflasi ini gila, saudara. Kalau dulu kita beli beras 1.000, misalkan sekarang jadi 1.500. Ya inflasinya dia lebih dari 50%. Indonesia belum sampai ke situ. Tapi negara-negara lain inflasinya ada yang sampai 100%. Udah gila-gilaan. Malah menuju aman kebangkrutan. Pengamat ekonomi dunia tuh sepakat bahwa memang hari-hari ini seperti itu. Jadi negara-negara itu sekarang lagi pada menahan diri. Beberapa hari yang lalu saya kan belajar ekspor itu, baru aja mulai ekspor, udah gak bisa ekspor lagi soalnya negara luar udah pada tertutup gitu untuk ekspor. Nah sekarang apa langkah-langkah kita untuk menghadapi masa-masa sekarang ini agar kita di jalur kemenangan di masa sukar? Boleh diklik. Nah, ini bagus saudara. Yang pertama, agar kita menang di tahun ini untuk menghadapi kesukaran, melakukan antisipasi. Antisipasi itu apa sih? Agar virus tidak menyebar, pemerintah mengantisipasi warganya dengan vaksin. Nah, seperti itu. Agar anak-anak ini dapat nilai-nilai yang bagus. Anak-anak muda, boleh angkat tangan? Anak-anak muda yang masih sekolah. Agar kalian dapat nilai yang bagus kalau ulangan, jangan saat ada belajar, jangan saat ada ulangan, tapi setiap hari harus belajar. Untuk antisipasi kalau guru tiba-tiba ulangan mendadak. Nah, biasanya kan kalau yang anak-anak SMP, SMA, SD itu kalau ulangan kan, kalau belajar kan baru ulangan gitu. Kalau kuliah baru terasa, karena kalau kuliah kan memang harus dituntut belajar. Nah, antisipasi itu seperti itu. Sikap seseorang yang menghadapi perkembangan yang terjadi. Kalau seseorang menghadapi hal-hal yang sesuatu yang terjadi, biasanya ada 3 sikap. Yang pertama, panik. Pernah kejadian wakil gembala di gereja kami. Di sana ada 2 wakil gembala, saudara. Pak Toto namanya. Waktu dia dapat telepon bahwa keponakannya sedang kecelakaan di Sukamandi, dalam keadaan panik, dia naik motor nyusul ke sana ke Sukamandi, ngebut dia naik motor. Yang terjadi apa saudara? Dia malah nabrak bus yang lagi direm di daerah sebelum Sukamandi. Saya ditelepon sama Pak Petrus, kita kecelakaan. Akhirnya apa saudara? Tidak menolong yang kecelakaan, saya sama Pak Petrus akhirnya menolong Pak Toto dan saya bawa ke Borovirus. Gara-gara panik tuh. Nah, itu masalah panik itu begitu luar biasa. Jadi kalau ada sesuatu hal yang memang menggoncang atau sesuatu hal yang tiba-tiba Bapak Ibu Saudara rasa, jangan panik, malah kacau nanti ya. Nah itu panik seperti itu guys. Yang kedua pasrah. What will be. Apa yang terjadi terjadilah, pasrah. Ada tetangga saya itu mungkin Bapak Ibu bertanya, ini rumahnya Purwakarta atau pelayanannya di Cikampek? Saya sebenarnya dulu tinggal di Cikampek karena anak saya waktu itu SD sekolahnya di Purwakarta dan sering jalur macet belum ada Cipali. Saya pikir ambil rumah aja lah di dekat Purwakarta. Jadi saya ambil rumah sengaja di tengah-tengah antara Purwakarta dan Cikampek. KTP saya juga masih Cikampek. Saya punya tetangga di Cikampek, di beberapa rumah dari rumah saya. Waktu itu
sebelum waktu itu saya masih dalam keadaan bangkrut. Nanti saya ceritakan di kisah saya selanjutnya. Waktu saya bangkrut, saya bilang begini sama bapak ini, Pak, kita itu hidup itu harus punya visi, kita harus punya impian, harus punya cita-cita, harus ke depan lebih baik. Kebetulan dia orang Jogja, dia bilang begini, saya mau pasrah, ngapain pusing-pusing katanya. Ya begini-begini aja, ngapain juga repot-repot, saya nggak mau pusing katanya. Apa yang terjadi setelah berapa, ada mungkin 15 tahun kemudian, kemarin saya ketemu dia, kebetulan saya main ke Cikampek dan ke tempat dia dan melihat kehidupannya. Saya bilang sama istri saya, si bapak itu masih begitu-begitu aja. Ya seperti dulu, hidupnya jalan di tempat gitu. Padahal saya udah begini, dia masih begitu-begitu. Karena buah dari perkataannya, buah dari pemikirannya, pasrah. Apa yang terjadilah. Biasanya orang kan bilang, sebenarnya masa belum terindah, gitu kan, biasanya gitu. Nah itu sikap seseorang. Yang ketiga, antipasi. Katakan kiri kanan, antipasi. Kita harus antipasi agar virus tidak menyebar. Pemerintah memberikan vaksin. Sama, saudara, menghadapi masa-masa yang suka, bagi saudara harus antipasi. Next, berikutnya. Nah, saya siapkan ayatnya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Alkitab mengingatkan dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15 tadi. Tinggal tenang dan percaya itu bukan acuh tak acuh, bukan pas, bukan diem aja lah di rumah. Bukan Bapak Ibu Saudara, melainkan aktif berjaga-jaga atau melakukan antisipasi. Artinya kita tuh perlu memastikan kondisi roh kita, kondisi jiwa kita, kondisi tubuh kita dalam terpelihara sempurna menjelang hari Tuhan. Jadi artinya apa? Menghadapi hal-hal seperti ini, antisipasi yang kita lakukan apa? Roh Bapak Ibu Saudara harus terus terjaga. Saya luar biasa baca barusan. Gerakan selalu intim dengan Tuhan, harus selalu intim dengan Tuhan. Bagus, Bapak Saudara, kembali saudara. Kita harus antisipasi, membangun hubungan roh kita harus connect. Kalau tidak, kita akan ditelan oleh zaman. Pasti ditelan. Antisipasi, roh kita harus antisipasi, jiwa kita. Kalau tidak, kita akan stres. Ada anak kecil yang sampai membunuh diri saudara karena dibully, stres dia. Ayo, kita bangun roh kita, bangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Bila kita selama ini mengerti arti bersedia payung sebelum hujan, ya seperti itulah, sedia payung sebelum hujan. Kita harus di akhir zaman ini, di masa-masa sukar ini, harus antisipasi kondisi roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Setiap hari saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan kepada kami sekeluarga tubuh yang sehat. Selalu kami berdoa seperti itu. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, menikmati makanan yang ada, tidak pantangan. Kebetulan saya udah umur kepala 50 lebih saudara. Teman saya lihat begini, kamu kok makan enak aja sih ini itu, nggak masalah, nggak ada pantangan-pantangan. Tapi kan kita juga harus jaga pola makan kita, pola hidup kita. Salah satunya ya kita juga berdoa sama Tuhan lah. Selain kita menjaga makan, pola hidup, kita juga berdoa biar dikasih tubuh yang sehat, menikmati segala yang Tuhan berikan. Udah gitu harus punya roh yang sehat, hubungan kita dengan Tuhan. Jiwa yang sehat, kalau jiwa kita nggak sehat, stres saudara. Banyak sekarang hari-hari ini orang stres karena ya jiwanya seperti itu. Paham Bapak Saudara? Antisipasi. Yang kedua, next. Nah, yang kedua, mempertajam visi atau tuntunan Tuhan. Saya tadi baca di sini, wah luar biasa, pengen memberikan visi buat jemaat yang tempat ini. Di sini gereja ada visi, terus kita juga punya visi dari Gembala Pembina. Secara pribadi kita harus punya visi, Bapak Saudara. Arti kata visi itu lebih berorientasi ke depan, yang seperti saya bilang tadi, Bapak tani itu pasar. Udahlah gini aja. Kita hidup harus punya visi, punya impian,
punya kahayang ya, kalau orang sudah bilang. Visi dari Tuhan itu bersifat universal. Artinya visi Tuhan itu disediakan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Terus visi dari Tuhan itu bersifat absolut. Artinya visi yang Tuhan tentukan adalah mutlak dan tidak dapat berubah. Visi mengarah kepada tujuan. Visi dari Tuhan itu mengarah kepada tujuannya bagi setiap kita. Jadi selain kita punya visi korporat, visi gembala pembina kita di gereja kita bangkit dan jadi pemenang, visi di gereja ini, Pak Hendri, ada. Bapak Ibu Saudara juga harus punya visi dan turunan pribadi. Saya saksikan Bapak Ibu Saudara, setiap tahun akhir tahun, saya selalu sekeluarga tuh berdoa untuk tuntunan Tuhan tahun berikutnya. Tahun ini Tuhan sudah memberikan saya visi itu di bulan Desember kemarin. Saat saya mesbah keluarga, terus saya bilang sama istri, Tuhan taruh di hati saya visi kita tahun ini. Saya bilang gitu. Kan hari-hari ini kan banyak gereja-gereja visinya bagus-bagus. Ada yang visi tahun ini tahun berdoa, ada saudara. Banyak lah. Kita juga secara pribadi harus punya. Saya minta sama Tuhan berikan saya visi. Saya mau kesaksian buat Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, saat saya bangkrut, saya tuh dulu pernah bangkrut 2 kali. Kebangkrutan yang kedua itu habis-habisan. Rumah habis, harta benda habis, segalanya habis. Saya ingat suatu ketika tante saya ngasih sebuah televisi untuk istri saya, karena kita nggak punya televisi. Televisi aja nggak punya, dikasih. Apa yang terjadi? Ada orang yang nagih hutang. Saya bilang ada salah satu televisi itu pun dikasih. Kalau mau ya saya kasih. Dia ambil beneran. Habis-habisan kami. Saat kami mengalami hal seperti itu, saya tetap percaya sama Tuhan, tetap berjalan. Udahlah kita tetap percaya. Saya itu menikah dalam kondisi situasinya seperti itu. Waktu itu saya ingat yang membimbing nikah saya itu Pak Aslam. Gimana kamu? Mau tetap menikah? Iya Pak. Saya disuruh bolak-balik ke Bandung karena konselornya kan waktu itu di Bandung di Stasiun Barat. Tapi tetap menikah dalam kondisi minus. Saya itu sudah bangkrut minus sekian puluh juta harus bayar hutang. Bayangin saudara, kalau kita bangkrut nol sih mending. Saya mau mulai usaha itu dari minus. Mulai itu Tuhan memberikan kepada saya sebuah tuntunan visi bahwa tahun depan itu kamu akan mempunyai usaha yang baru. Saya tunggu sampai Desember itu usaha nggak nongol-nongol, saudara. Apakah visi Tuhan tidak digenapi? Ternyata di penghujung Desember itu visi Tuhan digenapi bagi saya. Dan saya benar-benar punya usaha yang baru. Lantas berikutnya saya minta tuntunan Tuhan lagi. Tuhan, apa tuntunan saya buat tahun ini? Berikutnya gitu ya. Tuhan bilang begini, kamu akan aku kasih banyak usaha. Wah, kaget juga saya. Wah, tapi saya aminkan aja karena pasti pengenalan Tuhan benar gitu. Saya ceritakan kepada saudara saya, Tuhan akan memberikan banyak usaha bagi saya. Saudara saya bilang begini, sinting gitu ya. Karena dia tahu saya 2 kali usaha aja gagal bangkrut. Punya hutang, nggak mungkin Bang. Usaha banyak, usaha apanya gitu. Tapi itulah Tuhan, saudara. Saat itu saya tidak menyangka, tidak mengira saya punya usaha makanan gerobakan, alat gerobakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu makanan crepes yang suka ada di mall. Saya itu tidak bisa buat nasi goreng, pisang goreng itu nggak bisa. Bukan ahli saya, tapi saya bisa buat crepes dengan istri saya. Kami belajar itu sepanjang malam untuk membuat produk itu dan kami buat. Dalam tempo 1 tahun, saya bisa membuka cabang 100 cabang di seluruh Indonesia. Tahun-tahun berikutnya saya punya 600 cabang. Saya buat seperti Alfamart, jadi saya waralaba waktu itu. Meledak saudara.
usaha ada di mana-mana. Tapi memang usahanya skala kecil, gerobakan gitu lah. Jual di sekolahan, jual di mall, kayak seperti itu. Dan saya tahu kalau usaha makanan itu pasti ada masanya naik dan ada masanya turun. Karena masalah rasa, orang ada bosan, ada seperti itu. Saya paham. Dan saya terus berdoa sama Tuhan, gantilah usaha-usaha yang lain lah, yang kira-kira kasih lah. Tapi usaha itu masih ada sampai sekarang. Walaupun saat COVID sempat piara, tapi ya mitranya berkurang jauh bagus. Tapi ya nggak apa-apa sih, udah lama sih usaha itu udah lama. Udah nggak ini lagi, nggak terlalu jadi usaha pokok saya. Tapi itu Tuhan bisa melakukan seperti itu. Itulah perlunya kita punya visi. Next berikutnya. Nah, saya ajarkan jemaat-jemaat ini cara mendapatkan visi Tuhan, cara pribadi terutama ya. Cara mendapatkan visi dari Tuhan, yang pertama memerlukan informasi yang tepat firman Tuhan. Untuk mendapatkan visi Tuhan itu maka kita harus tekun merenungkan firman Tuhan. Suara Tuhan itu ada di Alkitab. Ini semua ada di sini. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak membaca ini rugi, karena orang-orang luar tuh banyak mengambil kata-kata motivator dari sini, Saudara. Dan kalau memang punya visi ada di sini. Ayo banyaklah membaca firman Tuhan. Yang kedua, memerlukan penerangan rohani yang benar, Roh Kudus. Jadi visi yang kita ditaruh Tuhan itu harus ada tuntunan Roh Kudus. Apa yang Tuhan kehendaki? Saya setiap hari selalu bilang, Tuhan, apa yang saya putuskan hari ini, langkah apa yang saya kerjakan, biarlah Engkau berikan kepekaan bagi telingaku untuk mendengar, hatiku untuk tahu, dan biarlah kami tidak salah melangkah. Karena pernah saya beberapa tahun yang lalu tertipu saya. Penipuannya canggih sekali dan luar biasa. Saya merasa, saya main deal-dealan bisnis saja tanpa bertanya sama Tuhan. Sangat tidak berani saya. Jadi setiap hari saya harus selalu bertanya sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak menaruh di hati saya tidak akan mau. Nah ini perlunya ini juga saudara. Harus ada roh di hidup kita. Yang seperti saya bilang tadi, harus connect, bangun hubungan yang intim. Yang ketiga itu memerlukan hati yang terbuka dan mau terus belajar. Keterbukaan hati adalah tanda kesiapan untuk menerima visi Tuhan. Bapak Ibu Saudara harus terus belajar. Jangan melihat umur. Saya kasih kesaksian lagi. Saat COVID, saya punya usaha piara. Diam di rumah. Kita semua pasti diam di rumah kan. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya nggak ada kegiatan. Ngapain ini nggak ada kegiatan? Pemasukan nggak ada, pengeluaran iya. Wah, gimana caranya nih? Akhirnya waktu itu saya isi untuk membuat artikel-artikel, membuat beberapa hal di Facebook dan YouTube. Facebook gereja terutama. Yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi malah perdebatan, pusing dan tidak karuan. Karena waktu itu banyak gereja-gereja, banyak orang-orang itu karena hamba-hamba Tuhan Raya 2 waktu itu kan terkena COVID, diserang bisa-bisa. Saya itu diserang karena waktu itu saya kan megang admin Facebook GBI Champion. Wah, saya bilang ini malah gak bener nih saya megang beginian. Akhirnya saya taruh itu Facebook, saya udah mau kerja-kerja lagi lah. Malah timbul perselisihan, malah timbul kesalahpahaman kan dengan kata-kata di medsos, tajam banget itu. Nggak karu-karuan gitu, liar. Akhirnya saya nggak mau kerjain lagi. Kemarin Pak Gembala bilang, Pak, apa upload Facebook ini saya aduh, saya lupa, udah buat yang baru aja. Karena saya udah nggak kerjain lagi. Saat itu saya kerjain YouTube. Akhirnya Tuhan berikan taruh di pikiran saya, di hati saya, kenapa saya nggak buat YouTube? Kalau orang lain bisa, kenapa enggak? Yang jadi masalah, saat saya sekolah, komputer 1 dipakai 15 anak, antrinya minta ampun, jadi enggak gimana belajarnya gitu. Jadi saya tuh belajar otodidak, bisa komputer, bisa ini. Akhirnya, wah, saya mulai belajar YouTube lah. Benar Bapak Saudara, saya belajar YouTube bagaimana saya harus bisa sepanjang pandemi ini. Puji Tuhan, saat saya belajar YouTube bagaimana caranya YouTube biar dibayar nih, bagaimana bisa. Ternyata saya bisa Bapak Saudara. Dan YouTube saya termonetisasi dan saya dapat bayaran dari YouTube. Bayarannya tidak main-main, pantesan orang jadi YouTuber. Gede bayaran Bapak Saudara, gak usah ngomong di sini. Gede.
Nah, saya tidak dapat peringatan dan berhenti. Tapi sebelum masalah itu dialami, saya jadi hidup kacau. Saya terikat dengan YouTube. Istri saya sampai marah-marah. Dari pagi bangun tidur sampai mau tidur, mau takutin hidup aja. Jadi asik saya kerjain itu, saudara. Di rumah diem, duduk sepanjang hari, tidak kenal tetangga, tidak kenal orang, pokoknya tidak kenal. Akhirnya saya bertobat, saudara. Aduh, kalau begini caranya kacau. Saya tinggal pas kebetulan di blok sama YouTube, saya tidak bisa kerjain lagi. Saya tinggal semua. Udahlah, saya tinggal, gak kerjain lagi. Akhirnya saya tinggalkan YouTube, saya mulai ke dunia yang biasa, saya mulai jalan. Udahlah, kalau memang harus terikat, saya nggak usah YouTube-YouTubean. Saya hapus itu film-film, saya ganti dengan interior. Kebetulan saya punya usaha interior, saya kerjain interior. Memang sih jauh, penghasilannya juga jauh, tapi biarinlah, iseng-iseng aja lah. Memang nggak sampai sekarang saya masih kerjain itu, tapi untuk iseng-iseng aja gitu. Ya masih berjalan, masih dimonet, masih dapat iklan dan masih dapat duit, tapi yang memang nggak besar gitu. Nah, yang hadiran kita harus mau belajar, apalagi generasi muda sekarang. Kita lanjutkan next kedua. Nah, kita buka di Mazmur 119. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban Tauratmu. Untuk kita mendapatkan visi Tuhan, maka kita itu harus meminta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara harus meminta agar Tuhan itu membuka mata rohani kita dan menyingkapkan firman Tuhan. Saya itu setiap akhir tahun itu suka cita Bapak Saudara. Tahun kemarin kan kebetulan ada puasa gitu kan, Kepala Pembina itu puasa, dan saya sekeluarga mulai ayo mah kita minta visi Tuhan di tahun 2023 ini. Dan Tuhan berikan tuh tepat tanggal 25 Desember. Kebetulan karena kami Natal sore, jadi pagi itu kami bisa berdoa bersama, dan Tuhan tepat berikan visi buat saya secara pribadi. Kalau Bapak Ibu Saudara belum ada yang punya visi tahun ini, masih ada kesempatan. Minta sama Tuhan visi apa di tahun ini buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, yang ketiga kita lanjutkan, apalagi agar kita menang di tahun yang sukar ini, membenahi strategi. Jadikan masa-masa sukar dalam kehidupan Anda justru menjadi turning point, titik balik perubahan dalam kehidupan Anda. Jadi kalau hari-hari ini kita mengalami masa sukar, jadikan itu tumpuan untuk meloncat, batu loncatan. Saya mengalami kemenangan dari kebangkrutan karena saya pernah bangkrut. Ada beberapa, kalau saya kumpul-kumpul sama pengusaha bilang begini, kalau mau jadi pengusaha harus bangkrut dulu. Kalau tidak bangkrut dulu, nggak akan mungkin jadi pengusaha. Jadi kalau jadi pengusaha begitu, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara di luar ada yang ngomong begitu, ya memang begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita kumpul-kumpul ditanya, kamu udah bangkrut berapa kali? Nanya begitu Bapak Ibu Saudara, kan serem gitu, bentuknya seperti itu. Tapi untuk mengalami kemenangan, istilahnya bagaimana kita bangkit, itu yang mengalami seperti itu. Kita tidak mungkin mengalami kesembuhan kalau kita tidak pernah sakit. Jadi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, itu pasti anak manusia akan alami. Karena kita masih ada kehidupan di daging dan di dunia, pasti dia akan mengalami. Tapi satu hal, kalau Tuhan yang menyertai, ada kekuatan Tuhan di dalamnya. Amin. Pasti kita akan mengalami. Bapak Ibu Saudara tidak berakhir, dia nggak akan mungkin. Segala sesuatu, bumi berputar, semua roda berlilit. Kita kadang-kadang ada sakit, ada sehat, ada susah, ada bahagia, ada kehidupan, ada kematian. Kita tidak bisa menolak seperti itu. Tapi kalau Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, percayalah, kita akan bangkit menjadi pemenang. Amin. Nah, ayatnya, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku dapat belajar ketetapan. Ini Raja Daud katakan begitu. Bagaimana dengan Anda, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana? Jadikan masa yang sukar ini sebagai kesempatan untuk lebih berdiam diri, untuk mencari hadirat Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mengalami masa-masa seperti ini, jangan panik, jangan khawatir, percayalah sama Tuhan. Saya waktu akhir tahun kemarin tidak ada pesanan, sampai kemarin di bulan ini juga
saya tidak takut dan khawatir Tuhan. Saya tidak takut dan khawatir. Baru kemarin ada pesanan lagi oleh saudara, dan saya kembali mengambil orang saya. Hidup ada di tangan kuasa Tuhan. Ngapain kita harus takut dan khawatir? Apa yang kita khawatirkan? Biarlah jemaat di tempat ini jemaat yang bangkit dan jadi pemenang. Amin. Nah, yang keempat, agar kita menang dalam masa sukar, bersyukur lebih lagi. Katakan kiri kananmu, bersyukur lebih lagi. Tidak ada masa yang sukar lebih berharga untuk mendewasakan kita dalam hal bersyukur, kecuali masa yang sukar. Bila Bapak Ibu Saudara kurang dapat bersyukur, maka besar kemungkinan Anda akan sulit bersyukur di masa yang sukar. Sekali lagi, kalau kita di masa-masa yang bahagia, sukacita kita kurang bersyukur, kalau kita mendapati masa lebih sukar, kita akan lebih lagi sukar bersyukur. Justru mulailah belajar bersyukur. Bersyukurlah dalam segala perkara. Bila selama ini kita berlatih untuk bersyukur, begitu menghadapi masa yang sukar, kita akan mudah bersyukur. Bersyukur pada masa yang sukar adalah masa yang terbaik untuk membuktikan kemurnian iman kita. Bersyukur pada masa yang sukar adalah masa yang terbaik untuk membedakan orang yang benar dan orang yang fasik. Kalau kita bisa bersyukur di masa-masa yang baik aja, apa bedanya kita dengan orang dunia? Mudah banget kita bersyukur. Tapi kita bisa bersyukur di masa-masa yang pelik, masa-masa yang susah, itu luar biasa. Ayo mulai belajar bersyukur dalam setiap hal. Suka gak suka, enak gak enak, bersyukur. Amin? Nah, yang terakhir, biasanya kalau yang terakhir semangat bagus ya. Nah ini dia, mengandalkan Tuhan lebih lagi. Tadi saya bincang-bincang di mobil dengan istri saya dalam perjalanan. Kita harus mengandalkan Tuhan lebih lagi. Bila selama ini kita telah belajar arti mengandalkan Tuhan, maka di masa yang sukar kita akan langsung tahu apa arti mengandalkan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mulai belajar mengandalkan Tuhan, begitu kita menghadapi masa-masa yang sukar, kita akan lebih lagi gampang lagi untuk mengandalkan Tuhan. Karena manusia itu begini Bapak Saudara, kalau terjadi masalah, persoalan yang timbul di otak manusia, A, B, C yang menolong saya. Padahal nanti setelah berjalan yang menolong malah Z, orang lain. Bukan yang kita pikirkan A, B, dan C. Bisa seperti itu. Lebih baik kita lari pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ayo, hari ini belajar mengandalkan Tuhan. Saya di dalam hidup kalau tidak mengandalkan Tuhan, jadi apa saudara? Kami sekeluarga terus mulai belajar bagaimana mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Ada ayatnya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apapun yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, apapun masa ke depan nanti, mau masa gelap kek, masa sukar kek, masa apapun juga, pastikan kita jadi pemenang. Amin. Saya terus berdoa, Tuhan, tahun ini justru tahun terbaik buat saya. Tahun penuh terobosan, tahun kemenangan, tahun kelimpahan. Saya berkatakan setiap hari dalam doa setiap hari, Tuhan, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Minggu ini lebih baik dari minggu kemarin. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Saya saat tidak ada pesanan, saat tiarap, saat tidak bisa melakukan apa-apa, selalu berdoa seperti itu. Saya perkatakan hari ini Tuhan memberkati saya. Hari ini Tuhan menyertai saya. Hari ini lebih baik. Percaya. Segala apa yang kita imani, segala yang kita ucapkan, yang kita percaya bagi Tuhan mudah banget. Nah, sekali lagi, kemenangan di masa yang sukar ada 5 hal. Yang pertama, melakukan antisipasi. Yang kedua, mempertajam visi tuntunan Tuhan. Yang ketiga, membenahi strategi. Yang keempat, bersyukur lebih lagi.
Yang kelima, mengandalkan Tuhan lebih lagi. Amin, saudara. Biarlah jemaat di Kalijati jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Biarlah jemaat di tempat ini juga diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin. Tahun ini mengalami kemenangan. Amin. Nah, saya undang bagi saudara bagi berdiri. Kita doa.